Action. Gagal lagi, dan gagal lagi. Ya, itulah fakta yang terjadi. 30 tahunan ya, 30 tahunan. Memang menyakitkan, yang namanya kegagalannya itu memang sakit. Tapi ya mungkin dari situ mungkin belajar ya. Tapi ya itu, ini bukan bicara nasionalisme ya, bukan. Karena kita bicara ya sepak bola itu ya cukup cukup bagaimana memang kita ngelihat timnya ini bagus atau enggak. Nah, kebetulan nih, kebetulan saya memang ya ngedukung Thailand tadi ya. Dan pastinya semuanya sudah lihat ya pertandingan dimenangkan oleh Thailand, si Gajah Putih. Dan skor 1-0 dan 3 kartu merah. Saya tidak tahu apakah ada gimana. Ya di sini sudah ada salah satu fans Indonesia juga, ya kan. Tapi bagi saya ya secara semifinal 3 kartu merah itu ya mungkin malu kali ya. Nah, gimana? Apa nih? Kalah kan? Iya, terus kenapa? Ya kan kalah. Ya yang penting Ya kan ada nangis progresnya. dong. Ya ngapain nangis? Oh, nggak. Ya buat apa nangis? Buat apa nangis gitu? Buat apa nangis? Nggak apa-apa, nggak dapat medali, nggak apa-apa ya. Ya buktinya kan udah biasa, progres, kan udah biasa. progres. Kan udah ada progresnya Progres selama apa nih? ini. Progres apa nih? Progresnya dari kalah 0-4 misalkan, terus Oke. jadi 2 sama. Sekarang hanya 1-0 doang. Kalah 1-0 kalahnya. doang. Ya kan itu kita pun buktiin aja. mungkin pertambahan waktu gitu ya. Ya kan buktinya sekarang ada perkembangan dong. Oke. Iya dong, nggak dibantai 4-0 lagi dong. Tapi saya bingung. Tanpa prestasi kok dibilang perkembangan? Ya sekarang kalau 4-0, Oke. seharusnya sekarang 4-0 lagi dong. Kalau nggak ada perkembangan, gimana dong? Kalau nggak ada perkembangan nih, misalkan Oke. sekarang Sosa 4-0 lagi, tambah lagi misalkan 5-0. Tapi sekarang buktinya hanya kalah 0-1 atau di 90 menit. Oh, 0. mungkin kemarin Sorry. ya, mungkin gini kali ya. Kan kemarin mantau nih pertandingan nih. Kan mantau pertandingan. Tapi kok kalah? Iya sekarang buktinya Thailand cuman menangnya cuman 1-0 doang. Udah gitu di extra time doang. Udah gitu Oke. bangganya udah kayak masuk Piala Dunia. Padahal cuma ngalahin Indonesia doang. Ya itu buktinya perkembangannya udah jelas dong. Oke. Perkembangannya. Jadi Gitu. cukup puas di berkembang gitu ya, nggak pernah maju gitu ya. Aduh. Ya. Tapi memang ngakuin dong dari pertandingan tadi, ngakuin dong gimana Thailand ya. Ya emang Thailand di atas, tapi masa menang lawan Indonesia udah kayak masuk Piala Dunia, Jepang aja yang ngalahin Indonesia biasa-biasa aja gitu kan. Ya Ini sebenarnya Thailand- itu adalah perang ya mentalitas kali ya kan. Karena dari dulu kayak gitu ya kan, dan ya tidak di senior, tidak di junior, mendominasi. Ya namanya juga gajah ya kan, namanya juga gajah putih gitu. Ya putih itu jarang-jarang lo gajah putih ya kan. Ya, jadi gimana nih ke depannya gini? Kan barusan kalah nih. Ya tinggal buktiin aja di Peringkat kualifikasi Piala Asia sama Piala AFF di akhir tahun ini, kita buktiin lagi aja. No, dibuktikan lagi gitu. Iya. Buktinya Thailand ngambil pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, kan buktinya mereka takut untuk kalah kayak gitu. Ya Udah tidak gitu, apa-apa takut untuk kalah, yang penting menang. Fakta di lapangan. Nah, masalahnya di Indonesia, waduh, dari dulu ya kan, padahal ada kans untuk menang sih. Saya ya meskipun saya dukung Thailand ya, tapi memang ada kans untuk menang dari beberapa serangan balik, cuman memang kurang efektif, berbeda dengan Thailand. Nah, cara kontrol bolanya juga bagus gitu kan. Ya lagi-lagi ya kalau ngomongin ke ya mungkin ya efek dari liga kali ya. Nah, cuman bro, nggak bosan apa kalah terus? Gagal lagi gitu. Lu pernah dengar nggak ada film nih, latihan mulu menang kagak gitu. aduh ini gimana? Oke. Gimana? Sekarang gini, buktinya Vietnam dulu latihan juga, tapi buktinya sekarang peringkatnya 94 atau 96 gitu kalau nggak salah. Tapi Indonesia akan buktikan bahwa ya mereka bisa juga gitu. Tapi ingat, Thailand itu sekarang rada nyetak gitu lah. Pokoknya permainannya agak biasa-biasa aja. Karena mereka takutnya cuma nanya Indonesia sama Vietnam. Tapi ngelawan Indonesia aja udah kayak gitu, gimana ngelawan Vietnam? Gitu aja sih. Oh, berarti jadi doa dari masyarakat Indonesia nih, berdoa nih supaya Vietnam menang gitu ya, biar terbalaskan dendam kami gitu ya. Gitu ya? Enggak, karena kan tuan rumah ya udah pasti juara lah. Udah menghalalkan segala cara kan. Udah bisa dilihat kan latihannya
pakai latihan futsal atau latihan apa tuh? Latihan lapangan anak SD Oh, berarti katanya. itu alasan kenapa akhirnya Indonesia ya gagal lagi gitu ya? Ya, buktinya udah dari awal, udah buktinya hotel aja udah jaraknya 18 kilo. Lalu latihannya di lapangan SD. Non teknis. Tapi kita Oke, buktikan non-teknis. ya bisa sampai semifinal, tapi Thailand udah dikasih yang begitu hebatnya cuman menang Loh, tipis 1-0 loh. doang. Sebenarnya ya kalau dibilang begitu hebatnya, ya memang hebat. Memang hebat ya kan, buktinya ya melaju terus kan. Dan pastinya ini juga penampilan yang pasti berbeda nih, yang namanya di final ya. Lawan Vietnam itu pasti beda, ya kan? Ya, pasti ketat sekali. Nah, cuman masalahnya di pertandingan yang tadi adalah 3 kartu merah. 3 kartu merah itu ya kan ada pertandingan lagi ya kan, meraih medali perunggu ya. Ya antara siapa yang kalah, Malaysia versus Vietnam, yang baru mungkin sudah tayang nih ya, sudah tayang. Nah, 3 kartu merah itu kan ngaruh untuk perebutan perunggu. Emang masih yakin apa atau gimana nih? Ya, buktinya Indonesia mah udah di atas level Malaysia lah. Udah nggak usah mikirin Malaysia lagi lah. Sekarang mikirin bagaimana caranya lolos ke Piala Asia. Sama kita buktiin di Piala AFF. Udah gitu aja. Oke, lolos ke Piala Asia sama dibuktiin di Piala AFF. Iyalah, udah itu aja. Nggak usah mikirin Malaysia lah. Malaysia berarti kan levelnya masih di situ nih? apa tuh? Levelnya masih di situ. Oh, fokus ke Piala AFF, gimana fokus untuk Piala Asia gitu ya? Ya kan yang penting lolos Piala Asia, lalu juara Piala oke. AFF, Malaysia nggak usah dipikirin, udah gitu. Thailand dengan kebanggaannya sendiri mah biarin aja. Ya, agak kasihan ya juga ya, karena kita baru kemarin main di Piala Dunia gitu ya kan, ya meskipun kualifikasi, yang nggak apa-apa kalah ya kan, yang penting udah main di situ ya kan. Nah kali ini, di SEA Games, aduh, ya nggak apa-apa 1-0 ya kan, cuman ya setara gitu ya kan, pertambahan waktu ya 2 kali 15 menit, ya 3 kartu merah untuk lawan. Nah, itulah memang bola ini bukan hanya bicara tentang taktik, tetapi bagaimana ia memenangkan dari segi mentalitas dan juga ya bagaimana menang dari provokasi lawan. Dan terbukti. Ya, saya bukan ya lagi-lagi ya kita ngomongin ini bukan masalah nasionalisme, bukan. Saya tentunya ya sedih juga karena Indonesia kalah, tapi ya saya memang pendukung Thailand kok gitu. Iya, bola dong, kita bahas bola ya kan. Jadi ya kalau mungkin teman-teman ya kan terkenal ya kalau timnas kalah ya jangan serang akun saya. Nanti ini ada Super Bowl podcast ya, serang ini aja kali ya. Kenapa mengundang saya ke sini kan? Udah tahu saya pendukung Thailand gitu ya kan. Ya inilah ya mungkin banyak-banyak nanti komentar apapun itu yang pedas-pedas enggak apa-apa sih. Ya karena memang sakit hati enggak? Ya kalau saya ya pastinya nggak sakit hati karena yang saya dukung kan menang gitu. Lagi-lagi ya kita ngomongin dulu nih yang kalah nih. Tapi sakit nggak kalah? Ya kalau kalahnya cuman tipis gini mah ya nggak apa-apa. Kalah itu emang sakit. Cuman kalau kalahnya tipis kayak gini mah nggak masalah. Cuman Thailand gitu. Thailand yang katanya dibanggakan, katanya rajanya ASEAN. Tapi masa seri 0-0 lawan Indonesia yang katanya bangga kayak gitu. Ya nggak apa-apa udah sih. gitu 1-0 lagi. Udah gitu pakai kawin Tamsap Canan. Ya nggak harus kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi sengaja. Jadi kenapa kiper itu kami bawa? Oh, jadi gini nih. Nah, kenapa kiper itu dibawa? Salah satunya ya mungkin bagi pecinta Indonesia nih ya, pecinta Indonesia yang ya kita sebutlah dari tahun 2015 aja kali ya, 2015. Ya kalau ngomongin ya kawin ya, ngomongin kiper yang satu ini, ya memang udah luar biasa, mentalitasnya udah luar biasa, Bro. Karena satu sisi dia tidak hanya bisa ngebaca lawan nih, nah, tetapi dia juga unggul secara ya mentalitas ya, pengalaman ya pasti ya. Cuman yang paling pintar adalah ya ada juga provokasi-provokasi yang ya sederhana yang dia buat yang bisa membuat Indonesia frustasi. Cuman lagi-lagi ya menurut kamu nih gimana sih Indonesia apalagi 3 kartu merah gitu kan nggak enak banget gitu ya. Ya kok mudah kepancing apa sih emosi gitu. Padahal kan udah tahu kalau kami jago ya untuk mainin apa kayak gitu kan udah tahu. Ya nggak apa-apa lah kalah di lapangan tapi serang aja. Tapi kan emang gitu ya, emang kebanyakan adalah ya emang ya bisa diakui lah. Saya sebagai fans timnas adalah ya emang pemain kita emang gitu ya. Pemain kita hati gitu ya.
Enggak, gini. Jadi emang sebagai fans timnas bahwa pemain kita ini emang agak sedikit emosi, apalagi kalau udah mendekati menit-menit akhir gitu. Tapi ya masa provokasinya kayak gitu kan buktinya. Ya itulah yang saya maksud. Gimana mau ya kalau pengen maju ya kan, ya bisa dong atasi provokasi sederhana kayak gitu, pasti bisa lah gitu. Nah ngomongin apa lagi nih? Ngomongin wasit. Wasit mihak gitu. Ngomongin wasit. Aduh. Janganlah. Ya, sekarang ya gimana? Kalau menurut kamu nih dari ya pecinta timnas nih, apa-apa sih yang perlu ya mungkin ya untuk dirubah? Katanya kan tadi udah bagus ya. Katanya udah bagus, sudah mulai ada perkembangan. Ya meskipun masih kalah gitu ya. Ya apa sih yang perlu diubah? Yang diubah sebenarnya adalah masih gaya bermainnya ala Liga 1. Itu sih sebenarnya yang paling penting adalah itu. Karena gaya permainan long ball itu sebenarnya nggak terlalu efektif banget. Tapi kalau gaya permainan umpan pendek itu sangat efektif untuk timnas Indonesia. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak perlu PR yang harus diperbaiki banget nih untuk Sinteyong dan para pelatihnya gitu. Apalagi ini skuadnya juga masih banyak yang muda, apalagi ada Marcelino, ada Ronaldo Kuate yang emang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 nanti di Indonesia gitu. Jadi ya emang harus banyak bergerak lagi atau harus banyak kerja keras lagi karena ya gaya permainan Indonesia keseringannya adalah long ball dan ya passingnya emang harus benar-benar diperbaiki. Kalau saya duga ya, jadi saya dulu pernah ngobrol nih dengan salah satu pelatih ya. Ya sebagus apapun taktik yang diterapkan oleh pelatih, yang ngejalanin itu kan pemain di lapangan ya kan. Dia dengan banyaknya tekanan dari supporter, tekanan dari lawan, kemudian dengan banyaknya provokasi lawan. Ya kalau pelatih kan ya saya nggak tahu ya kalau Sintayong mungkin hanya sebagian bahasa Indonesia yang dia apa ya. Tapi kalau kita tonton tadi ya, itu kan pas saat dia menginstruksikan pemain yang pengganti yang masuk seperti Sadel dan juga Ronaldo, itu kan langsung diterjemahin tuh sama penerjemahnya. Nah cuman lagi-lagi ya itu tadi saya kira ini kembali ke pemain ya. Kalau misalkan untuk Thailand ya boleh dibilang ya meskipun ada pemain. Jadi saya ingat nih sebelum SEA Games Alexander Polking pernah ngomong, ya sebenarnya dia tidak terlalu khawatir tentang perkembangan sepak bola usia muda di Vietnam. Indonesia nggak disinggung bro. Saya sempat, wah Indonesia nggak disinggung ya. Ternyata benar, kenapa nggak disinggung? Oh toh kalah juga ya kan. Aduh, jadi agak miris gitu ya, agak miris. Cuman ya saya kembali lagi, ini bukan masalah nasionalisme ya, karena kita ngobrolin bola, jangan serang saya dong ya kan. Ya kalau serang ya akun ini nggak apa-apa lah ya, orang dia yang undang saya, ya kembali lagi ke situ gitu kan. Nah jadi Indonesia nggak dipandang. Kemudian kenapa beberapa senior di bawah, ya senior itu kan menang pengalaman, dan senior yang di bawah juga ya seperti kami itu dia ya ibaratnya ya jadi kapten pun bisa gitu ibaratnya, untuk mengkoordinir gimana ngelawan ini kecepatan ini. Nah kalau Indonesia memang berbahaya, serangan baliknya berbahaya, masih energik semua, ada pemain-pemain yang berkarir di Eropa, Egy Witan. Nah cuma disitulah kepintaran dari senior itu untuk ya sebagaimanapun kemampuan dari pemain muda itu pasti ada satu celah yang dia tidak ya bisa lewatkan ibaratnya yang pemain senior tahu, dan itulah yang ya besar yang diketahui oleh Thailand. Makanya kemarin ya pas Thailand bermain ya sebelum ketemu Indonesia kan dia ngomong sia-sia Sintayong melihat pertandingan kami. Ya karena setiap pertandingan saya menerapkan strategi yang berbeda. Ya itu benar. Nah cuman ya kembali lagi sebenarnya bukan sia-sia kalau menurut saya ya, kacamata saya itu tidak sia-sia. Bahkan ada beberapa celah tadinya bisa seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya kalau kita nonton nih kembali tidak jauh berbeda ya ke sebelumnya, mungkin di kualifikasi Piala Dunia nih Thailand. Ya banyak celah ketika mereka melakukan serangan. Ya itu ada dua itu yang biasanya menunggu di belakang gitu kan. Dan ketika sayap seperti tadi ada peluang Egy gitu ya. Nah cuman itulah kematangan dari pemain Indonesia. Pemainnya ya, sangat ya luar biasa kalau kita puji ya, luar biasa. Cuman lagi-lagi kematangan. Kapan harus syuting, kapan harus ngontrol bola, kapan harus ngegocek lawan. Nah itu, dan itu tadi perbedaan yang sangat
terlihat di pertandingan tadi sore. Nah, bagaimana pemain Thailand nih ketika dapat bola, di long ball jauh-jauh dapat bola, cap. Dia nggak langsung buru-buru, tapi dia langsung. Dia udah tahu nih. Nah, itu masalah visioner sih kalau menurut saya. Tapi memang kasihan ya, 30 tahunan ya. Ya kasihan sih. Ya nggak apa-apa lah, biarkan mereka bahagia lolos ke Ya final. karena memang tapi bahagia, ya kan bahagia, bukan hanya saya. Tapi paling habis itu dibantai sama Vietnam lah. Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi ngandalin Vietnam nih untuk ngebalas dendam nih. Ya Ngandalin nggak usah, Vietnam. udah tinggal buktiin aja di final sama nanti di kualifikasi Piala Asia. Udah itu Kalah aja. lagi Nggak gitu ya, usah. kalah lagi gitu Karena ya. kita kan udah kedatangan pemain keturunan, udah santai aja. Karena kan Thailand juga membutuhkan pemain keturunan juga kan. Ah, jadi- Buktinya ada pemain-pemain yang dari akademi ternyata dimasukin juga. Ternyata nggak sepercaya itu terhadap liga-liganya. Ya kayak gitu aja. Bukan masalahnya itu, sebenarnya bukan masalahnya itu. Thailand ini adalah salah satu, ya itulah perbedaan kompetisi kita dengan kompetisi Thai League ya. Ibaratnya, ya Thailand itu sponsornya ya berbeda dengan sponsor di Indonesia. Kalau di sana, mohon maaf nih ya. Ya kalau kita nonton Liga Thailand nih, yang akan muncul di papan reklame itu, ya mungkin jenis-jenis minuman beralkohol kali ya. Tapi itulah bedanya dengan di Liga Indonesia kan dilarang ya. Ibaratnya untuk muncul di iklan-iklan. Nah, tapi ini kembali lagi sih kalau menurut saya ke kematangan pemain sih. Kalau dari tadi ya, bahkan itu ada beberapa pemain di usianya di bawah U23 itu juga cukup matang karena itulah peran dari senior tadi gitu. Makanya ya bukannya saya nggak menyanjung masuknya Klok ya. Ya saya sanjung masuknya kalau beberapa tadi peluang dia. Cuman ya itu tadi, kematangan maksud saya adalah kematangan bagaimana memang memaksimalkan peluang. Nah itu yang ya masih belum didapatkan oleh Indonesia. Mungkin butuh ya 2-3 tahun lagi ya mungkin bisa mengimbangi. Tapi kan Thailand juga nggak mungkin segitu-gitu aja karena tetap berbenah. Makanya saya kaget ya. Ya kaget sekaligus ya karena tadi saya kan memang mendukung Thailand di pertandingan tidak hanya ini, tapi sebelumnya juga saya dukung Thailand. Nah saya kaget ketika memang itu pertanyaan untuk Alexander Polking, ya pelatih Thailand yang ditanya itu ya bagaimana perkembangan itu jurnalis dari luar negeri juga yang nanya bagaimana perkembangan di Vietnam, mereka sangat bagus sekali perkembangan sepak bola usia dini. Nah, ya Indonesia nggak dibahas sama sekali jadi kadang saya sebagai warga Indonesia ya agak miris juga. Wah ternyata kita belum dianggap ya di Asia Tenggara ya gitu. Tapi saya pendukung Thailand. Wah senang juga dengan jawaban pemain Thailand karena dia mengatakan bahwa oh ya kami juga punya pemain ya yang berkualitas kok di U23 dan akan kami buktikan nantinya di turnamen-turnamen selanjutnya dan terbukti ternyata dibuktikan dong. Ya meskipun di babak grup kemarin ya boleh dibilang tertatih-tatih dan memang itu. Dan tim-tim yang tertatih-tatih ini yang biasanya yang semakin matang. Nah, bukan yang ya oke lah, kalah 0-3 terus menang, imbang dan kalah. Sakit. Aku kan Thailand ya. Oh, sakit ya? Enggak, biasa aja. Ya, tapi itulah tetap aja ya, tetap semangat untuk fans Indonesia. Ya tetap semangat, Garuda di dadaku. Ya tetap semangat lah, mau gimana lagi, masih ada peluang untuk meraih medali perunggu. Ya sabar, ya memang butuh kesabaran. Ya saya juga di sini sabar kok, karena ya saya sebagai pendukung Thailand ya harus sabar gitu ya kan. Sabar untuk tidak tertawa gitu. Aduh, tapi memang kasihan ya kan? Enggak. Enggak ya? Karena emang udah ada pembuktiannya bahwa berkembang terus. Itu suara-suara Tapi- yang frustasi atau gimana sih? Enggak. Karena Thailand sebenarnya juga frustasi. Karena Frustasi gimana nih? tidak bisa membantai Indonesia seperti dulu lagi. Ya ya kan udah Ya itu dibilang artinya kan. kelemahan dong. Ya, sebenarnya- artinya kayak gitu. Ya apapun yang diomongin gitu ya, masalah di luar gitu, komentar bla 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 bla, terbukti ya dibuktikan di lapangan dan ternyata benar di lapangan. Ya itu dia sahabat Super Bowl. Ya mungkin sahabat Super Bowl juga punya unek-unek atau apa komentar-komentar gitu kan. Ya kita juga buka komentar kok. Ini nih ada podcast Super Bowl. Ya mungkin ada masukan juga ya untuk Indonesia. Ya nggak apa-apa diramaikan aja. Kalau saya sendiri ya memang pendukung Thailand.
Di setiap ketemu dengan Indonesia saya dukung Thailand. Karena apa? Ya, sedikit. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.